pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal ngadain podcast nih. Pastinya podcast kita kali ini akan sangat menarik banget nih teman-teman. Tapi tentunya selain menarik, podcast kita kali ini akan sangat bermanfaat banget loh teman-teman. Apalagi buat kalian nih yang sekarang itu di kalangan remaja, yang sekarang itu tuh sebutannya Gen Z atau Gen Alpha, bener kan guys? Nah mungkin kalian udah penasaran nih sama tema apa sih yang bakal kita bahas hari ini. Tapi kalau diingat-ingat, kayaknya sebelum kita mulai tadi tuh belum ada perkenalan ya guys. Karena seperti pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu aku kenalan diri dulu ya. Kenalin, aku Dia Nur Hidayah, mahasiswa Gizi angkatan 24. Di sini aku bakal menjadi host yang akan memandu sesi podcast kita pada hari ini. Tapi yang namanya podcast nggak mungkin kan aku sendirian aja. Di sini aku bakal ditemenin sama kakak-kakak Gizi angkatan 24 juga, yang pastinya itu keren banget dan bonusnya cantik-cantik loh guys. Pasti udah penasaran banget ya sama narasumber kita pada hari ini. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kak Tira dan Kak Olive. Halo Kak Tira dan Kak Olive. Halo. Wah, ceria-ceria banget nih ya kayaknya kakak-kakaknya ini. Boleh nih Kak, kakak-kakaknya ini kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah kalau aku sendiri baik ya Kak. Alhamdulillah aku juga baik ya, dan yang pastinya excited banget dong untuk podcast hari ini. Kak Dia sendiri gimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah baik juga nih Kak. Dan benar kata Kak Tira tadi, excited dan bersemangat banget nih buat podcast kita kali ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema podcast kita pada hari ini, boleh kali ya Kak kita ngobrol-ngobrol santai dulu biar nggak terlalu tegang gitu. Boleh banget Kak. Waduh, ternyata kakak-kakaknya ini ramah-ramah banget ya teman-teman. Nah, Kak Tira dan Kak Olive, boleh nih diceritain akhir-akhir ini Kak Tira dan Kak Olive ini ada kesibukan apa sih? Boleh dong di-spill ke teman-teman di rumah. Oke, kalau aku sendiri lagi sibuk kuliah aja sih Kak, paling ngerjain tugas, gitu-gitu aja sih, belum sibuk-sibuk banget. Kalau Kak Olive gimana nih Kak? Iya sama aja kayak Kak. Aku sendiri juga lagi ngerjain tugas, lagi ada presentasi, pokoknya lagi kayak dikejar deadline sih kalau aku. Wah, ternyata kakak-kakaknya itu udah mulai lumayan sibuk ya di semester ini. Dan buat kakak-kakaknya juga semangat ya Kak buat kerjain tugas-tugas dari dosennya. Nah Kak, mungkin kita langsung aja nih masuk ke tema podcast kita kali ini. Karena kayaknya tuh dilihat-lihat penonton podcast kita nih udah penasaran banget nih dengan tema apa sih yang bakal kita bahas. Jadi teman-teman, tema podcast kita kali ini adalah konsumsi makanan dan minuman manis di kalangan remaja. Hidup sehat sedikit gula. Nah pasti kita tuh udah nggak asing lagi ya yang namanya konsumsi makanan dan minuman manis. Apalagi sebagai mahasiswa nih pasti sering banget ya yang namanya konsumsi makanan dan minuman manis itu. Dilihat-lihat juga di sekitaran kita tuh banyak banget nih yang jualan street food menjual aneka makanan dan minuman manis. Menurut pendapat kakak-kakaknya nih, gimana soal makanan dan minuman manis ini? Mungkin boleh dari Kak Tira dulu kali. Oke, kalau menurut aku ya, ini sepenglihatan aku, emang sekarang tuh masih banyak banget ya remaja-remaja sekarang tuh, apalagi di kalangan Gen Z ini tuh yang masih suka makan ataupun minuman yang manis-manis. Nah, apalagi kan sekarang banyak banget ya jajanan yang lagi hits, yang lagi viral, kayak mochi, es krim, aduh aja pastinya bikin kita kalap banget sih Kak. Ya bener banget tuh Kak. Terus kalau dari aku sendiri ya, karena
konsumsi yang manis-manis tuh bukan hanya di kalangan remaja aja loh. Masih banyak dari kalangan orang tua maupun orang dewasa yang suka konsumsi yang manis-manis. Karena katanya sih konsumsi manis-manis itu bisa ningkatin mood, apalagi kita sebagai cewek-cewek nih. Aku sendiri juga masih suka BM yang manis-manis gitu sih Kak. Bener banget Kak, galau dikit larinya ke kopi, Betul. stres dikit ke coklat. Iya. Apalagi kan sekarang ya cuaca kita lagi panas-panasnya nih, enak banget tuh minumnya seger-seger, yang manis-manis. Bener banget nih, aku setuju banget sama Kak Tira dan Kak Olip. Aku pribadi itu Kak memang pecinta manis garis keras nih Kak. Kayak aku bener-bener suka mengonsumsi makanan dan minuman manis itu. Jadi ngerasa relate banget nih, kayak galau dikit tuh pengen minum kopi yang manis-manis, makan yang coklat. Nah, kalau boleh tahu, Kak Tira dan Kak Olip sendiri suka nggak sih sama yang manis-manis gitu? Aduh, yang manis-manis mana nih Kak? Agak ambigu ya. Waduh, makanan dan minuman manis dong Kak. Masa iya janji manis? Jangan ya Kak ya. Oke, kalau dari aku sendiri, jujurnya aku juga pencinta manis ya Kak. Aku tuh kadang masih suka kalah gitu kalau lihat orang jual yang manis-manis, lihat orang jual mochi. Kayak rasanya tuh kayak pengen beli gitu. Pokoknya kalau misalnya sehari aja nggak ada makan ataupun asupan yang manis-manis tuh pokoknya rasanya kayak ada yang kurang gitu. Bener banget tuh Kak Tira, kayak manis itu adalah dunia ya Kak. Jadi Iya, kalau benar. misalnya sehari aja nggak mengonsumsi makanan dan minuman manis, kita itu ngerasa kayak hampa banget Kayak di ada yang dunia. kurang gitu. Iya bener Kak, ada kayak hampa gitu. Nah, kalau Kak Olip gimana nih? Sama nggak sih sama aku dan Kak Tira yang pecinta manis? Kalau aku ya Kak, aku tuh dulunya pecinta manis sama kayak Kak Tira sama Kak Dia, tapi karena sekarang udah paham kalau konsumsi manis-manis yang berlebihan itu kurang baik buat kesehatan, jadinya aku sekarang udah lumayan ngurangin aja sih Kak konsumsi yang manis-manis. Waduh, ternyata ada dampak kurang baik ya Kak dari mengonsumsi makanan dan minuman manis. Boleh nih Kak Olip dijelasin apa aja sih dampak yang bisa ditimbulin dari mengonsumsi makanan dan minuman manis itu, biar sobat-sobat di rumah pada tahu juga nih Kak. Oke, boleh tuh Kak. Jadi kalau kita terlalu berlebihan konsumsi yang manis-manis, itu bakal ada dampak yang akan dirasain sama tubuh kita. Kayak diabetes, terus juga memicu penyakit kardiovaskuler kayak stroke sama serangan jantung, dan juga yang umumnya kita tahu ya, obesitas atau kelebihan berat badan. Apalagi nih setelah makan kita langsung rebahan, langsung tiduran, kurang aktivitas, kurang olahraga, itu bakal memicu yang namanya obesitas sih Kak. Benar banget Kak, itu ngaruh banget sih ke berat badan. Aku aja sendiri nih yang masih suka makan yang manis-manis itu yang merasa kalau berat badan aku tuh gampang banget naiknya dan turunnya itu susah banget. Kayak kita makan dikit aja tuh kita bisa ngerasa berat kita tuh naik gitu. Dan juga kalau misalnya kita makan ataupun minum yang manis-manis itu bisa mempengaruhi kesehatan gigi kita. Nah, dimana bakteri di mulut kita tuh suka sama gula. Jadi nanti gula ini tuh bisa berubah jadi asam. Dimana nanti asam inilah tuh yang bisa merusak gigi kita. Nah, makanya kalau misalnya kita habis makan es krim ataupun coklat, nah itu kan gigi kita suka ngilu ya, Ya, suka benar banget tuh, Kak. itu karena adanya dari asam tadi, dan juga bisa bikin gigi kita berlubang. Benar nggak kali? Betul loh. Jadi sebisa mungkin setelah kita konsumsi yang manis, makanan manis, minuman manis, kita dianjurkan buat gosok gigi ya teman-teman. Atau kalau lagi nggak bisa dibilas pakai air putih biar sisa Gulanya nggak nyangkut ya di nyangkut di gigi. gigi Kak. Gitu ya Kak. Jadi, hayo sobat podcast di rumah, siapa nih yang masih suka makan makanan manis, yang suka ngemilin coklat atau makan permen nih, awas loh nanti giginya berlubang. Jadi teman-teman, seperti yang dibilang Kak Tira dan Kak Olip tadi, bahwasanya setelah kita mengonsumsi makanan atau minuman manis, itu ada baiknya kita langsung mengosok gigi ya teman-teman, agar sisa-sisa gula tadi tidak nyangkut. Atau kalau misalnya nggak sempet nih buat gosok gigi, bisa dengan minum air putih ya, biar makanan tadi itu nggak menyisa di gigi kita dan membuat gigi kita berlubang. Nah, Kak Tira dan Kak Olip pasti pernah nih dengar pernyataan yang mengatakan katanya tuh konsumsi makanan dan minuman manis bisa nimbulin atau memicu jerawat nih Kak. Bener nggak sih Kak itu? Benar Kak, jadi kalau kita terlalu banyak konsumsi yang manis-manis, otomatis kadar gula di tubuh kita tuh akan meningkatkan. Nah, peningkatan itu yang akan memicu pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin. Hormon insulin tadi akan memicu hormon-hormon lainnya untuk menimbulkan masalah kulit yang umumnya di remaja itu timbulnya jerawat. Ya,
gitu ya Kak. Jadi banyak banget ya Kak ya dampak yang dapat disebabkan dari konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan. Dari banyaknya dampak negatif tadi Kak, jadi sebenarnya itu kita ini diperbolehkan nggak sih konsumsi makanan dan manis? Sebenarnya dibolehin ya Kak, karena tubuh kita sendiri juga butuh yang namanya gula, tapi harus dalam batasan wajar. Iya, kalau nggak salah batasan konsumsi gula itu 50 gram per hari ya kak? Iya, atau setara dengan 4 sendok makan. Dan kalau bisa tuh gulanya dari gula alami kayak gula karbo. Nah, tanpa kita sadari kan, kita tuh udah sehari-harinya udah makan nasi, dimana nasi sendiri udah mengandung gula. Belum lagi setelah makan nasi kita minum es teh, makan dessert yang pastinya tuh banyak gula tambahan di sana. Nah, gula tambahan itu sih kak yang harusnya kita kurangin. Waduh, mana kayaknya tuh kalau misalnya setelah kita mengkonsumsi makanan berat tuh harus banget tuh Kak ya nyari es teh Iya, gitu. wajib banget ya. Itu wajib banget. Nah, Kak, jadi kita boleh ya mengkonsumsi makanan dan minuman manis itu, tetapi kita tetap harus tahu batasan konsumsi gula harian kita. Tadi itu sekitar 50 Gram per harinya. Tapi itu kalau menurut Kemenkes ya kak, kalau menurut WHO lebih kecil lagi. berapa tuh Kak? 20 gram doang per hari. Waduh, serius tuh Kak? Cuman 30 gram per hari? Iya, dikit banget kan. Iya, kayaknya tuh kalau kita dalam sehari makan atau mengonsumsi mochi tuh udah melebihin batas gula harian ya Kak ya. Belum lagi ditambah sama nasi yang kita konsumsi ya. Ada berapa itu gulanya ya? Ya, nah Kak, ada juga nih yang bilang katanya konsumsi makanan dan minuman manis itu bisa bikin kita ketergantungan nih. Itu fakta atau mitos sih Kak? Oke, nah jadi itu fakta ya kak. Kalau secara ilmiah, misalnya kita makan ataupun minum yang manis-manis itu bisa memicu produksi dopamin di otak kita. Nah, jadi dopamin ini tuh adalah zat kimia di mana dia tuh bisa memberikan kita rasa senang, rasa puas gitu. Nah, jadi makanya kalau kita makan ataupun minum yang manis-manis itu kayak kita nggak mau berhenti gitu, mau lagi. Nah, karena itu ada respon dari dopamin tadi. Oh gitu ya Kak, pantas aja ya Kak, aku tuh kalau misalnya makan coklat nih, awalnya tuh makan satu barnya aja, terus tiba-tiba kayak rasanya pengen ngabisin dalam satu bungkus sendirian Makanya gitu. Kak, jadi harus jaga-jaga ya kebablasan. Ya, oke teman-teman. Jadi kita tadi udah ngebahas ya dampak apa aja nih yang bisa ditimbulin dari mengkonsumsi makanan dan minuman manis berlebihan. Mulai dari memicu obesitas, terus menimbulkan jerawat juga, terus memicu penyakit kardiovaskular juga, dan bisa bikin kita ketergantungan nih ternyata. Jadi kan dampaknya tadi udah dijelasin ya Kak. Nah boleh nih mungkin Kak Tira dan Kak Olive ada tips dan trik sendiri nih untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Ya, mungkin dari Kak Olive aja dulu kali ya. Oh boleh. Kalau dari aku ya, karena aku bukan yang pecinta manis banget, sebenarnya suka tapi nggak yang suka juga gitu. Berarti Bukan sekarang udah kayak ngontrol gitu ya Iya, Kak? udah mengontrol diri aja sih. Jadi kalau tips dari aku tuh balik ke diri sendiri aja ya. Kayak yang kita bilang tadi tuh harus bisa kontrol diri. Apalagi kan sebenarnya konsumsi manis itu ya ada dampak positif negatifnya ya. Walaupun positifnya itu bisa ningkatin mood, bisa ningkatin energi kita juga. Tapi kita tuh harus lihat efek samping atau dampak negatifnya. Jadi kita bisa jaga-jaga dari sekarang. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin karena aku juga masih suka ya makan yang manis-manis itu, mungkin mulai dikurangin bertahap aja sih kak. Kayak yang biasanya nih itu misalnya kita makan tuh, biasanya pesen minumnya tuh es teh manis. Nah kalau biasanya sekarang tuh ganti pakai es teh tawar, ataupun juga nih misal kita diajak temen nongkrong lagi musim banget kan sekarang tuh nongkrong berjalan tugas gitu. Nah kalau biasanya pesen kopi susu, coklat, nah kalau biasa sekarang pesennya kopi tanpa gula atau air putih aja. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi pengen ngemil ataupun pengen yang manis-manis, teman-teman bisa ganti cemilannya pakai buah. Dan itu kan bisa, dan itu udah manis dan mengandung gula alami. Atau juga bisa di jus, tapi jangan ditambah gula lagi ya. Oke, tapi berarti udah banyak banget ya tips dan trik yang bisa dicontoh nih oleh sobat podcast di rumah. Nah, tapi kayaknya tuh Kak Tira untuk mengurangi gula secara langsung itu susah ya Kak? Susah, tapi harus bisa dong. Kuranginnya bertahap aja, jangan yang langsung dikurangin banget. Nggak boleh juga ya kalau nggak ada asupan gula banget. Ya atau
kalau memang masih mau pakai gula, itu bisa alternatifnya ganti ke madu alami atau gula stevia tuh Kak. Itu lebih better sih menurutku daripada kita pakai gula pasir. Walaupun rasanya emang agak beda, tapi aku yakin lama-lama bakal terbiasa. Benar banget tuh Kak. Nah Kak, tadi mungkin kita udah ngebahas makanan dan minuman manis yang biasanya dijual-jual di sekitaran kita Kak ya. Apakah tetap sama nih sama makanan dan minuman manis yang dalam kemasan nih Kak? Oke, kalau misalnya teman-teman lagi ke supermarket atau ke tempat belanja itu mulai sekarang kalau bisa misalnya mau beli produk baik itu makanan ataupun minuman kemasan gitu ya, usahakan untuk melihat label nutrisi terlebih dahulu. Nah, karena itu bisa ngebantu kita untuk mengetahui berapa banyak sih kadar gula yang ada di produk tersebut. Nah, jadi kita bisa pilih-pilih tuh mana makanan yang kadar gulanya rendah, minuman yang kadar gulanya tinggi. Karena banyak ya, misal kita beli minuman nih, kayaknya ini kadar gulanya rendah deh, soalnya rasanya nggak yang manis-manis banget. Ternyata pas kita lihat di label nutrisinya itu kadar gulanya udah berapa persen, udah berapa gram. Nah, itu kan bisa Bikin kita terkecoh ya Kak ya. terkecoh kan. Jadi kalau bisa dilihat dulu label nutrisinya. Ya, atau kita juga mulai harus batasin frekuensi minum-minuman manis yang banyak gula tambahan kayak minuman kemasan, soda, boba itu. Karena kan, atau bisa juga aku ada saran nih, bisa dijadiin self reward atau diminum seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali ya Kak. Waduh, kayaknya susah ya Kak untuk sebulan sekali, sehari sekali aja itu kayak kurang gitu, apalagi mau sebulan sekali ya Kak ya. Oke, nggak kerasa nih Kak, ternyata kita udah banyak memakan waktu nih karena menariknya pembahasan kita kali ini. Jadi lupa waktu. Ternyata kita udah tiba di penghujung podcast nih Kak. Mungkin karena ditemenin oleh kakak-kakak yang cantik ini ya, dan banyak juga informasi yang udah kita dapet. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast dari Kak Tira dan Kak Olive punya pesen nih buat teman-teman sobat podcast yang nonton mengenai konsumsi makanan dan minuman manis. Oke, dari aku dulu ya. Buat teman-teman yang masih suka mengonsumsi makanan ataupun minuman manis itu konsumsi sewajarnya aja ya. Kalau bisa juga dikurangin karena kita juga harus tahu tuh berapa sih batasan maksimal kita konsumsi gula per hari itu berapa. Kalau bisa jangan ngelewatin batas dari konsumsi itu. Ya mungkin sekarang nggak ada efeknya ya Kak, atau belum kelihatan nih efeknya, tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan atau di hari tua kita nanti. Nah, jadi jaga-jaga aja dari sekarang daripada menyesal kan. Ingat pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar banget. Karena juga sekarang penyakit nggak mandang usia ya. Betul. Banyak kok anak-anak yang masih kecil-kecil itu udah bisa kena diabetes. Nah, makanya kita harus bisa jaga kesehatan ya teman-teman. Rajin olahraga, minum air putih yang banyak, dan makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting jangan konsumsi gula berlebihan ya. Ya, benar banget. Oke, jadi teman-teman perlu diingat bahasanya mengonsumsi makanan dan minuman manis itu diperbolehkan ya teman-teman, bukanlah suatu hal yang dilarang. Karena tanpa kita sadari tubuh kita itu harus membutuhkan energi. Energi itu dapat kita peroleh dari mengonsumsi makanan dan minuman manis. Nah teman-teman, kita walaupun kita boleh nih mengonsumsi makanan dan minuman manis, tapi kita tetap harus bisa nih menjaga keseimbangannya, tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Dan sekarang itu kayaknya tuh buat generasi milenial, generasi Gen Z ya, itu tuh banyak yang males-males ya Kak ya untuk olahraga. Jadi kayak itu tuh dapat menghambat metabolisme tubuh kita. Jadi kita itu tetap boleh mengonsumsi makanan dan minuman manis, tapi tetap harus menjaga keseimbangan dan frekuensinya. Boleh kalian menggunakan batasan konsumsi gula dari WHO ataupun dari Kemenkes ya. Nah, mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Tira dan Kak Olive yang udah berbagi sedikit pengetahuannya untuk kita semua. Kami juga makasih ya udah diundang di podcast ini. Kami merasa seneng banget sih udah diundang di sini. Terima kasih ya Kak Dia. Iya, sama-sama juga nih Kak. Dan buat sobat podcast di rumah juga terima kasih ya udah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Buat kalian yang ada tips dan trik lain atau pengalaman mengenai
mengenai mengonsumsi makanan dan minuman manis, boleh nih di chat di kolom komentar ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. See you next time and bye-bye teman-teman.